Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas laptop yang tipis dan juga ringan dari Lenovo yang udah memiliki badge atau certified dengan Intel Evo. Karena kemarin kan kita nge-review Acer masih unit engineering sample dan juga nggak ada stiker penanda. Nah, di laptop yang akan kita bahas kali ini udah Intel certified dan juga versi retail. Dan perkenalkan, ini adalah Lenovo Yoga Slim 7 14 ITL05. Dan karena sudah ada badge dari Intel Evo, berarti prosesornya sudah menggunakan prosesor terbaru dari Intel, yaitu generasi ke-11 Intel Core i7 1165G7 Tiger Lake. Dengan 4 core dan 8 thread dan boost clocknya tinggi banget untuk sebuah laptop dengan prosesor seri U 4,7 GHz. Untuk fabrikasinya 10 nanometer superfin dan untuk TDP-nya bisa ditarik sampai ke 28 watt. Untuk video tentang prosesor Tiger Lake ini kalian bisa cek video di KID yang lain karena di video kali ini nggak akan saya bahas lagi. Dan untuk seri Lenovo Yoga Slim 7 SKU Intel tidak ada huruf I di belakangnya. Jadi sama seperti Lenovo Yoga yang Ryzen 7 4800H yang juga udah pernah kita review. Karena kalau di Slim 3, Slim 5 itu kan ada bedanya ya. Kalau misalkan belakangnya I berarti SKU Intel. Nah, khusus untuk Lenovo Yoga 7 ya, itu tidak ada perbedaan, jadi nggak ada huruf I-nya. Kemudian lanjut untuk graphic card. Graphic card-nya pakai IGP yang paling kenceng di muka bumi ini, dan ini bukan gimmick, udah saya buktikan juga. Yang namanya adalah Intel Xe Iris Graphics yang di review Acer kemarin, kalian udah bisa lihat gimana performanya. Nah, di versi retail ini apakah performanya bisa lebih kenceng, nanti kita lihat di bagian tes performa. Lanjut untuk memori RAM. RAM-nya memiliki kapasitas 16 GB DDR4 dengan speed 3200 MHz dan onboard ya, jadi nggak bisa di-upgrade, tapi karena udah 16 GB aman, nggak perlu upgrade lagi. Kemudian lanjut untuk storage-nya menggunakan SSD NVMe dengan kapasitas yang gede banget 1 TB, dan nggak hanya gede tapi untuk speed SSD-nya juga kenceng banget. Speed yang biasanya ada di laptop gaming dengan speednya lebih dari 3000 Mbps. Dan yang saya suka dari Lenovo emang kayak gitu ya, mereka nggak mau ngasih komponen yang mending-mending gitu atau yang nanggung, langsung aja hajar rata kanan. Kalau dari segi desain sebenarnya secara form factor masih sama dengan Lenovo Yoga Slim 7 dari Ryzen ataupun Lenovo Yoga Slim 7 yang generasi sebelumnya, yaitu Intel 10 Gen. Cuman yang sekarang dikasih sentuhan agak beda dengan bagian punggungnya dilapisi dengan kain yang menurut saya ya unik aja ya. Dulu saya pernah nge-review laptop itu yang pakai lapisan 100% genuine leather, ada di XP Envy. Kemudian XP Envy juga ada lapisan kayu juga. Nah, sekarang Lenovo nggak mau kalah nih dengan ngasih lapisan kain, dan kainnya ini benar-benar menurut saya match dengan casingnya yang warna grey ini, dan tulisan yoganya juga tetap dimunculkan, dan warna kainnya itu mirip seperti kain denim ya, jadi kesan eksklusif, kesan premiumnya masih dapat banget di Lenovo Yoga Slim 7 ini. Kemudian untuk engselnya juga udah lolos tes wajib DKID, yaitu harus bisa dibuka dengan satu jari seperti ini. Untuk engselnya juga udah memiliki fitur 180 degree lay, jadi kalau misalkan kita gunakan untuk presentasi lebih praktis, dan kalau misalkan kita touch seperti ini juga bisa lebih nyaman. Touch ya, karena layar dari Lenovo Yoga Slim 7 ini udah touchscreen. Dan gak hanya touchscreen tapi juga udah memiliki color space yang cukup luas dengan 100% sRGB. Cocok banget untuk editing karena warnanya nggak terlalu pudar dan terlihat lebih natural. Untuk dimensinya 14 inch, resolusinya jelas udah Full HD dengan 300 brightness nits. Frame kanan kirinya udah tipis, atas agak tebal dikit karena untuk meletakkan webcam dengan resolusi 720p 30 fps. Dan kalau kalian perhatikan di bagian atasnya ada semacam reverse notch atau jambul yang cukup lebar, karena di bagian atas ini juga terdapat sensor biometrik dengan IR kamera untuk login ke Windows Hello. Bukan hanya itu, IR kamera ini juga memiliki fitur AI yang kalau misalkan kalian koneksikan dengan dual monitor, kalian bisa menggunakan software yang namanya Glance by Mirametrix yang sangat canggih banget, dimana ketika ada orang yang ngintip kegiatan kalian berlaptopan, layarnya akan otomatis ngeblur. Kemudian kita bisa pindah kursor atau tampilan menu layar dari layar yang pertama ke layar kedua hanya menggunakan mata aja, nggak perlu pakai mouse. Jadi udah canggih banget. Dan masih banyak fitur lain dari software Glance by Mirametrix yang udah pernah kita demokan di generasi sebelumnya, generasi ke-10. Bedanya mungkin di generasi ke-11 yang sekarang lebih responsif aja gitu. Jadi fitur AI-nya kayak lebih cepat. Jadi kalau misalkan pindah mata itu langsung kayak what gitu. Kemudian untuk fitur AI lain yang nggak perlu menggunakan software Glance by Mirametrix, kalau misalkan laptopnya kondisi sleep,
Kalian bisa mendekatkan diri aja ke laptopnya dan laptopnya akan nyala sendiri. Kemudian kalau untuk yang lainnya mirip dengan Lenovo Yoga Slim Ryzen ataupun Intel 10 Gen, jadi saya highlight sedikit aja. Di area keyboard terdapat speaker yang firing ke atas, posisinya kanan dan kiri, dan speakernya udah pakai Dolby Atmos. Jadi kalau untuk kualitas suara, sekelas laptop tipis dan ringan menurut saya udah mantep banget. Kemudian untuk keyboardnya tetap sama, layout dan desain fontnya pun sama, feel-nya juga udah Lenovo banget yang sampai sejauh ini menurut saya keyboard yang paling nyaman untuk bikin script adalah keyboardnya Lenovo karena feel tactile dan empuknya, travel distance-nya juga pas, keyboardnya juga udah punya backlit dengan 3 tingkat adjustment brightness. Dan jelas yang paling membedakan adalah stiker atau badge Intel Evo-nya ini. Karena nggak mudah loh ya untuk mendapatkan stiker Intel Evo ini. MSI Modern 14 yang kita review beberapa minggu lalu aja secara spesifikasi sama Intel Core i7 1165G7, IGP-nya Iris Xe grafik pakai Nvidia MX 450, itu aja tidak ada stiker Intel Evo-nya karena memang ya tidak lolos, ada beberapa syarat dari Intel Evo yang tidak ada di Modern 14. Kalau untuk MSI yang Intel Evo itu setahu saya ada di Prestige. Nah, jadi Intel Evo itu adalah semacam Project Athena versi 2.0, versi kedua. Jadi syarat yang diwajibkan oleh Intel untuk vendor laptopnya, jadi laptop itu harus frameless, kemudian laptopnya harus tipis dan ringan, baterainya harus tahan 9 jam kondisi real world performance, kemudian prosesornya harus pakai Tiger Lake, kemudian konektivitasnya harus Thunderbolt 4, kemudian harus ada sensor biometrik, entah IR kamera atau fingerprint, dan harus yang lain lagi. Jadi bener-bener ribet banget. Dan intinya kalau laptop kalian sekarang udah ada stiker Intel Evo-nya, udah bisa dipastikan itu adalah laptop tipis dan ringan terbaik dari Intel saat ini. Sekarang lanjut ke konektivitas. Wi-Fi-nya pasti udah pakai Wi-Fi 6 dong, dan Bluetooth-nya juga udah pakai versi Bluetooth 5. Dan untuk port I/O-nya di sebelah kanan ada tombol power, kemudian ada 2 buah USB Type A 3.1 Gen 1, slot SD card, dan di sebelah kiri ada input power yang konektornya udah kekinian banget pakai Type C, dan juga punya fitur power delivery untuk ngecas device yang lain. Jadi kalau kalian udah punya laptop ini nggak perlu lagi bawa power bank. Kemudian juga ada HDMI USB-C satu lagi, tapi yang ini udah Thunderbolt 4. Jadi kalian bisa koneksikan dengan monitor 8K atau dual monitor 4K. Lanjut ke sektor baterai. Syarat minimal dari Intel Evo tadi, baterainya harus 9 jam di kondisi real world performance. Dan sebenarnya untuk Lenovo kalau segmennya udah ultrabook ya, Lenovo Yoga seperti ini, sebelum adanya Intel Evo, baterai dari laptop Lenovo itu udah awet-awet banget gitu. Jadi dia sudah berevolusi sebelum adanya Intel Evo. Nah, untuk dayaan baterainya ketika saya gunakan untuk browsing, Wi-Fi-nya on, brightness 50%, volume 25% seperti biasanya, bisa bertahan sekitar 10 jam 25 menit. Jadi lebih banyak 1 jam 25 menit ketimbang syarat minimalnya Intel Evo. Dan untuk charging time-nya, ya dengan adanya Lenovo Vintage dan Rapid Charge-nya, seperti yang kalian tahu, Lenovo itu cepet banget untuk ngecasnya ya. Dari 0 ke 70% itu butuh waktu hanya sekitar 1 jam. Untuk sistem coolingnya ada dual fan dan dual heat pipe, ventilasi panas dibuang ke belakang, intake dari bawah, dan kalau kita hajar dengan Sensebench R15 sebanyak 10 kali dengan kondisi best performance, laptopnya kondisi dicolok, ada beberapa thermal throttling dan suhunya pun cukup tinggi, tapi wajar ya kalau di benchmark sintetis, terlebih lagi Sensebench dimana dia benar-benar bikin stres CPU, tapi ketika kondisi real use, contohnya nanti ketika tes gaming, kalian akan lihat sendiri, suhu temperaturnya akan lebih dingin. Dan ketika kita stress loop sebanyak 10 kali di Sensebench R15 dengan kondisi laptop plug-in atau dicolok, dan Lenovo Vintage-nya juga di mode Extreme Performance, skor tertingginya ada di running kedua dengan skor 927. Sementara untuk yang lain stabil di kisaran 800 poin. Di skenario yang kedua kita coba untuk tidak dicas dan di Lenovo Vintage-nya menggunakan Intelligent Mode. Dan hasilnya terjadi penurunan performa sekitar 200 poin lah, dengan skor tertingginya itu ada di running pertama 693 CB dan sisanya stabil di kisaran 570 CB. Di skenario terakhir kita coba juga on battery dan Lenovo Vintage-nya mode battery saving dan hasilnya stabil di kisaran 370 sampai 390 CB. Lanjut ke tes 3D Mark, pertama kita coba dulu di Time Spy Stress Test dan hasilnya lolos dengan skor 99,1% dengan suhu temperatur di bawah 80 derajat Celcius dan untuk Fast Track-nya mendapatkan skor 3551. Lanjut ke tes gaming, pertama kita coba dulu di game PUBG dengan settingannya resolusi Full HD, grafiknya rata kiri, dan hasilnya seperti yang kalian lihat masih bisa mendapatkan average FPS sekitar 50-60 FPS dan untuk suhu temperaturnya juga relatif dingin ya di bawah 80 derajat Celcius.
Kemudian lanjut ke Game Pass 2021 dengan settingannya Full HD juga. Dan di settingan Full HD ini Lenovo Yoga Slim 7 dengan Intel Core i7 1165G7 Tiger Lake masih bisa playable untuk dimainkan karena mendapatkan di atas 30 fps. Cuman untuk CPU temperaturnya lebih tinggi ketimbang PUBG tadi karena memang PES ini gamenya lebih ke CPU render ya daripada GPU render. Lanjut ke game yang lain, kita coba di game Jump Force dengan settingannya sama juga, resolusi Full HD, grafiknya rata kiri, dan hasilnya seperti yang kalian lihat ya, padahal ini game yang lumayan berat menurut saya. Dan hasilnya bisa dapat kisaran 40 sampai 50 fps meskipun framenya lagi padat atau ketika lagi ulti. Lanjut ke game lain, kita coba di FIFA 2021 dengan settingan yang sama dan hasilnya malah bisa stabil di 60 fps, lebih tinggi ketimbang Game Pass 2021 tadi. Dan di game FIFA ini suhu temperatur CPU-nya mulai agak anget tapi tetap masih di bawah 90 derajat Celcius. Nggak sepanas ketika kita tes Science Bench tadi. Lanjut ke game yang katanya nggak boleh hilang kalau saya lagi nge-review laptop di DKID, yaitu Valorant. Nah untuk Valorant settingannya sama juga ya, Full HD, dan hasilnya tumpah-tumpah lah FPS-nya untuk sebuah IGP karena dapat di atas 100 fps terus. Dan karena game yang dari tadi kita mainkan masih kuat-kuat aja, jadi saya pengen ada game yang benar-benar mengalahkan Lenovo ini, dan hasilnya ada ya gamenya, yaitu COD Warzone. Nah COD Warzone ini settingan yang sama juga, resolusi Full HD, dan seperti yang kalian lihat patah-patah, jadi sangat tidak playable untuk dimainkan. Kemudian juga saya coba untuk benchmark pakai Shadow of Tomb Raider dan hasilnya juga tidak enak untuk dimainkan dengan average FPS 22. Game terakhir yang saya paksakan coba di laptop ini adalah Watch Dogs Legion dengan resolusinya 720p ya, padahal ini ya bukan Full HD. Memang kalau secara FPS ya lancar sekitar 40 sampai 41 fps, tapi kalau kalian lihat gambarnya jadi kayak semacam artefak gitu. Jadi ya kalau misalkan kalian main seperti ini nggak enak banget karena Watch Dogs Legion itu detail gambarnya bagus banget. Jadi kalau mainnya kayak gini sih menurut saya nggak nyaman meskipun nggak laggy. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Lenovo Yoga Slim 7 Intel Core i7 1165G7 Tiger Lake Intel Iris Xe Graphics kali ini. Untuk harganya dibanderol SRP-nya ya 18.499. Dan harga ini tentu saja seperti biasa Lenovo sudah include dengan garansi ADP, kemudian ada Windows 10 Home pre-install dan juga ada OHS 2019 gratis seumur hidup dan juga ada 2 tahun premium set. Jadi kalau untuk Lenovo after sales-nya benar-benar dimanjakan. Dan untuk kelebihannya di versi Intel Evo Yoga Slim 7 yang saya rasakan sekarang sih lebih responsif ya. Laptop dibuka dikit aja dia udah nyala. Fitur AI-nya sekarang juga lebih cepat. Kalau untuk performanya seperti yang kalian lihat tadi, sebuah laptop yang hanya dengan IGP yang istilahnya numpang di prosesor bisa memainkan game AAA. Kalau RAM 16GB di harga 18 jutaan ini mungkin biasa ya, tapi yang nggak biasa menurut saya adalah SSD-nya yang 1TB, bukan hanya 1TB, tapi speednya kenceng banget, lebih dari 3000 Mbps. Dan kalau di brand lain biasanya harganya harus di atas 20 juta dulu. Kemudian kelebihan lain jelas adalah si stiker Intel Evo yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau untuk kekurangannya menurut saya adalah di dalam paket pembeliannya tidak ada dongle tambahan ya. Dan untuk portnya menurut saya ya wajar sebenarnya laptop tipis kalau portnya cuma segini aja. Cuman kalau dikasih dongle untuk ekstensi tambahan menurut saya akan lebih bagus lagi. Cuman yang sekarang ya di dalam paket pembeliannya itu dapat sleeve case seperti ini. Nah seingat saya di Lenovo Yoga Slim 7 Ryzen yang saya review dulu masih dapat backpack dan sleeve-nya ini lebih terasa eksklusif aja gitu ya. Tapi correct me if I'm wrong ya, karena seingat saya dulu yang Ryzen dapatnya backpack. Kemudian kalau untuk kekurangan lain, tadinya saya mau bilang kalau desain Lenovo Yoga ini membosankan ya, karena dari dulu gini-gini aja. Tapi ternyata di seri ini ada lapisan kain denim yang kesannya menyatu dengan case-nya gitu. Dan nggak ada jahitannya sama sekali loh, kayaknya dilem, jadi terlihat lebih eksklusif dan lebih elegan. Jadi untuk kekurangan yang itu saya hilangkan ya, karena desainnya yang sekarang ada sentuhan tipis manis yang membuatnya lebih terlihat elegan. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video review kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Budi and see you on the next video. Bye bye.